lengan, di pada pinggang, pinggul, paha dan juga tumit kaki. Pinggul, paha dan juga tumit kaki. Teknik simpel untuk melakukan pelatihan tendangan dengan samsak yang berayun. Teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa video yang telah saya unggah di sosial media termasuk juga di YouTube mengenai teknik tendangan samsak, termasuk juga teknik untuk melakukan pukulan pada samsak. Karena atas permintaan teman-teman agar dibuatkan kembali teknik dari awal melakukan tendangan menggunakan samsak yang berayun. Sebenarnya kalau kita perhatikan pada peragaan video yang saya bawakan sekalian dengan narasinya, melakukan tendangan dengan samsak yang berayun sangat-sangat simpel. Pertama, menurut pengalaman saya, beradalah pada posisi yang tidak bergerak. Artinya kita tempatkan posisi kaki baik kanan dan kiri dengan posisi lurus. Kalaupun nanti kaki kanan yang akan melakukan tendangan seperti contoh yang saya peragakan tendangan lurus ke depan, kaki kiri berada di tanah itu dalam posisi tegak lurus. Tapak kaki yang menyentuh ke tanah sepenuhnya itu full menyentuh ke tanah. Artinya tidak boleh melakukan geseran di saat kaki yang akan kita gunakan mengeksekusi atau melakukan tendangan ke badan samsak agar tidak goyah. Sekali lagi saya akan ulang, untuk melakukan tendangan lurus seperti peragaan ini, gerakannya atau teorinya sangat simpel sekali. Kaki yang akan melangkah menuju ke badan samsak mesti dilakukan dengan lentingan atau ayunan pada lutut. Yang selanjutnya, jangkar yang digunakan untuk melakukan kekuatan atau posisi di bawah itu tidak boleh goyah. Perhatikan gerakan silih berganti kaki kanan dan kiri. Kalaupun kaki kanan yang melakukan tendangan, kaki kiri yang berada di bawah saat akan menyentuh bodi samsak yang datang berayun ke darah kita, dia sama sekali tidak boleh goyah. Malahan dia harus mendorong kaki yang melakukan lentingan ke depan tersebut, melakukan sedikit dorongan setelah menyentuh di badan samsak. Lakukan gerakan demikian berkali-kali. Pertama-tama tentunya mesti dilakukan dengan gerakan pelan, dan selanjutnya kalau sudah posisi ataupun kondisi tubuh kita tidak goyah, apa yang saya katakan di depan tersebut, ya silahkan untuk menambahkan power dan juga kecepatan yang lebih dari gerakan awal. Nah, melakukan gerakan seperti ini sepatutnya kita tidak boleh instan. Artinya di saat melihat, ini saya tujukan kepada teman-teman atau pemula menggunakan media samsak. Kalau melihat sesuatu pada sosial media ataupun dalam konteks-konteks orang bertanding dan sebagainya, melihat tendangan yang dilakukan mungkin oleh seseorang ketika pada pelatihan menggunakan samsak itu mungkin bagus ataupun apalah namanya. Nah, yang mesti diperhatikan adalah setiap gerakan yang kita lakukan sebelum mendapatkan dengan keinginan speed yang cukup ataupun cepat, mesti dilakukan dari gerak-gerakan awal seperti yang saya peragakan di depan tersebut. Lakukanlah berkali-kali hingga kita fasis untuk melakukan. Nah, selanjutnya untuk narasi yang tendangan berikutnya melakukan dengan gerakan memutar. Sepatutnya teorinya sama. Ketika kaki kanan yang akan kita menggunakan melakukan tendangan ke arah depan, ini hanya tekniknya adalah melakukan putaran. Kaki kiri kita taruh di sekarang, kaki kiri kita taruh dulu di depan, kemudian dilakukan putaran 180 derajat, akhirnya menoleh ke belakang. Nah, secepat itu pun gerakan kaki yang dilontarkan ke lurus ke belakang itu mesti harus sesuai dengan feeling kita, dengan feel kita atau insting kita. Nah, teman-teman kerabat semua, kembali saya narasikan karena saya menggunakan gantungan samsak tersebut seperti bentuknya pancing. Kalau tendangan kita lakukan sedikit arahnya menuju ke atas, posisi samsak gantungan di saat bergoyang dia akan menjadi ketarik ke atas sehingga jatuh. Nah, memang kelihatannya memerlukan waktu ataupun
ataupun tenaga di saat kita harus mengambil samsak kembali. Akan tetapi spirit ataupun motivasi yang kita dapatkan dari sini adalah paling tidak kita telah mengukur tendangan yang kita lakukan ke badan samsak, apakah arahnya sejajar ke bawah ataupun menuju ke atas. Kalau ke arahnya ke atas, pada umumnya dia akan samsak gantungannya tersebut menjadi agak naik ke atas, sehingga di kembalinya samsak akan berayun ke arah normal, dia menjadi jatuh. Ini hanya saja cara motivasi di samping mendengarkan suara samsak. Melakukan ini adalah gerakan pelan yang saya lakukan berkali-kali agar bagi teman-teman kerabat pemula penggunaan samsak lebih fasih melihat posisi, terutama pada posisi tapak kaki yang menjadi tumpuan di bawah, termasuk juga gerakan pada saat gerakan kaki yang melakukan tendangan ke arah badan samsak. Saya review kembali sambil saya membenahi kondisi pada saat samsak jatuh. Selanjutnya saya ikuti narasi ini dulu. Melakukan atau melatih tendangan dari arah samping. Perhatikan di saat kaki kanan telah menyentuh badan samsak yang lebih mendekati atau penggunaan power akan lebih bagus di saat lutut kita telah terangkat dan dibangkitkan oleh gerakan lutut. Namun gerakan kaki di bawah, terutama kaki kiri tapak kaki sepenuhnya menyentuh ke tanah, dan saat juga dia kaki kanan mengeksekusi atau melakukan gerakan tendangan dengan lentingan ke badan samsak, sama sekali kondisi tapak kaki di bawah tidak boleh bergeser. Kalau sedikit pun bergeser, otomatis gerakan yang kita lakukan ke badan samsak dia akan berubah, termasuk juga power yang kita akan lontarkan ke arah samsak tidak akan menjadi full, karena mengganggunya fokus atau konsentrasi di saat kaki akan menyentuh ke badan samsak. Lakukanlah kembali berkali-kali, jadi dari gerakan pelan hingga gerakan tanah sedikit ataupun power lebih dari awal.
situasi dan kondisi feeling ataupun keinginan yang kita lakukan. Dan paling penting juga teman-teman kerabat pemula untuk ayunan samsa yang datang ke arah kita. Nah, kapankah sebaiknya dalam posisi ayunan, gimanakah harus kita melakukan gerakan tendangan? Apakah posisi samsa masih mengayun menjauh dari saat kita, ataukah telah melewati daripada tiang samsa, ataupun gimana? Untuk melakukan tendangan yang agar lebih tepat pada sasaran budi ataupun badan samsa adalah ketika ayunan samsa dia datang ke arah kita telah melebihi dari tiang samsa. Artinya kalau kita perhatikan samsa itu mengayun, kalau dia menjauh dari posisi kita, otomatis dia akan berada pada jarak atau kejauhan dari kita. Kalau dia datang melebihi dari posisi sejajarnya tiang samsa, itu sudah melewati batas kedekatan pada kita. Nah, kapankah sebaiknya itu kita lakukan serangan ataupun pukulan termasuk juga tendangan pada ayunan samsa tersebut? Sebaiknya itu dilakukan ketika posisi ayunan